Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Saraswati, mahasiswa program Doktor Manajemen dan Bisnis Sekolah Bisnis IPB University, akan menerangkan mengenai signaling teori yang merupakan bagian dari mata kuliah Manajemen Keuangan dan Investasi Lanjut di bawah bimbingan Profesor Insinyur Roy Sembel MBA PhD. Signaling teori muncul karena adanya masalah asymmetric information atau ketidakseimbangan informasi. Akerlof merupakan ilmuwan yang pertama kali meneliti mengenai asymmetric information. Pada tahun 1970, dalam penelitiannya berjudul The Market for Lemons, Quality Uncertainty and Market Mechanism, Akerlof melakukan penelitian pada pasar mobil bekas. Dalam hal ini, penjual mengetahui lebih baik bagaimana kualitas mobil yang akan mereka jual, namun tidak demikian dengan pembeli. Akibatnya, pembeli hanya akan menghargai mobil tersebut pada harga rata-rata. Hal ini menyebabkan penjual mobil bekas dengan kualitas bagus itu akan keluar dari pasar dan tidak akan menjual mobilnya. Sedangkan penjual dengan kualitas mobil yang buruk itu akan dengan senang hati menjual mobilnya, sehingga terjadilah adverse selection atau seleksi negatif. Pasar hanya akan dipenuhi dengan mobil-mobil bekas yang berkualitas buruk. Kemudian penelitian dilanjutkan oleh Spence pada 1973 dalam artikelnya berjudul Job Market Signaling, dan dikenallah signaling teori. Spence melakukan penelitian pada pasar tenaga kerja, di mana pihak pencari kerja ini memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan pemberi kerja. Pencari kerja dapat memberikan sinyal kepada pemberi kerja melalui latar belakang pendidikan. Pendidikan dapat berfungsi sebagai sinyal dari kualitas dan produktivitas pencari kerja, sehingga pendidikan di sini bisa menjadi sinyal yang kredibel. Penelitian tersebut membawa Akerlof dan Spence mendapatkan Nobel pada tahun 2001 dan juga disertai Stiglitz pada saat itu. Akerlof memperkenalkan mengenai asymmetric information, kemudian Spence menjelaskan mengenai signaling teori, dan Stiglitz dalam hal ini lebih ke arah screening. Bagaimana pihak yang informasinya lebih sedikit melakukan screening untuk mendapatkan yang terbaik. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa signaling teori merupakan teori yang menjelaskan bagaimana pihak yang memiliki lebih banyak informasi mengirimkan sinyal kepada pihak yang kurang informasi, sehingga sinyal tersebut dapat memengaruhi pengambilan keputusan pihak penerima informasi. Dalam hal ini, sinyal merupakan tindakan yang dapat diamati, yang biayanya lebih rendah bagi tipe baik daripada tipe buruk. Tindakan tersebut memisahkan diri tipe baik dengan tipe buruk. Biaya atau konsekuensi membuat sinyal menjadi kredibel. Dalam perkembangannya, signaling teori banyak diadaptasi pada berbagai bidang, termasuk pada bidang keuangan dan investasi.
Berkacarya serta Deng dan kawan-kawan membahas mengenai dividen. Mereka menjelaskan bahwa terdapat asimetri informasi di mana investor itu tidak mengetahui kondisi perusahaan sebaik pemilik usaha atau manajer. Dividen digunakan manajer untuk menyampaikan informasi private tentang prospek laba masa depan perusahaan. Perusahaan yang bagus akan bersedia membagi dividennya kepada para pemegang saham, walaupun kebijakan dividen membutuhkan biaya yang besar. Dividen juga mencerminkan keuntungan dan keberlanjutan perusahaan. Investor mengartikan dividen tinggi sebagai sinyal positif karena mencerminkan profitabilitas perusahaan di masa depan. Kemudian terkait struktur modal dan sinyal keuangan. Ross mengembangkan kerangka signaling theory dalam konteks struktur keuangan perusahaan. Dalam hal terdapat asimetrik informasi di mana investor tidak mengetahui secara pasti prospek perusahaan. Manajer dapat menggunakan struktur keuangan melalui leverage atau utang sebagai sinyal kualitas perusahaan. Perusahaan yang buruk tidak mudah mendapatkan pinjaman utang karena kurangnya kepercayaan dari kreditur. Berbeda dengan perusahaan bagus yang dengan mudah mendapatkan utang karena dianggap mampu membayar kembali pinjamannya. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki utang besar memberi sinyal positif kepada para investor karena dianggap kredibel. Dengan demikian, investor akan lebih percaya kepada perusahaan yang memiliki utang. Lewan dan Pillay berfokus pada asimetri informasi dalam pasar keuangan. Investor tidak mengetahui kualitas perusahaan, sementara manajer atau pemilik memiliki informasi yang lebih baik sehingga struktur keuangan menjadi sinyal untuk mengurangi asimetri informasi. Dalam hal ini, investor menilai resiko berdasarkan proporsi kepemilikan manajer. Apabila perusahaan bagus, maka manajer tidak akan ragu menggunakan uangnya untuk membeli saham perusahaan. Selain itu, kepemilikan saham yang besar juga menunjukkan bahwa manajer percaya bahwa perusahaan akan berjalan baik dan memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Semakin besar saham yang dimiliki oleh manajer, maka akan menjadi sinyal positif bagi investor karena dianggap manajer ikut menanggung resiko besar. Selanjutnya terkait dengan merger dan akuisisi. Taylor dan kawan-kawan menyatakan bahwa perlu menjalin hubungan dengan aktor eksternal ternama atau mitra ternama. Saat akan melakukan merger dan akuisisi, bila melakukan hubungan dengan aktor ternama, maka hal tersebut akan menjadi sinyal kredibilitas sehingga akan meningkatkan valuasi perusahaan. Kemudian terkait sinyal buyback oleh Vermaelen. Pada saat perusahaan melakukan buyback atas sahamnya, berarti memberi sinyal bahwa harga saham di pasar itu undervalue dan sangat layak untuk dibeli karena prospeknya baik. Terkait IPO, Allen dan Volheber menyatakan bahwa underpricing dapat berfungsi sebagai sinyal kualitas perusahaan. Perusahaan baik dapat menutup biaya sinyal dari penerbitan saham selanjutnya. Kemudian, Sembel dalam disertasinya menyatakan bahwa secara empiris fenomena tersebut diukur melalui initial return. Keterbatasan signaling teori antara lain, yang pertama, ambiguitas interpretasi.
banyak tindakan perusahaan non-informatif sehingga pasar dapat salah tafsir. Kemudian yang kedua, endogenity dan kausalitas. Sulit membedakan apakah perubahan kebijakan menyebabkan perubahan ekspektasi atau sebaliknya. Kemudian yang selanjutnya, biaya sinyal bisa berubah. Jika teknologi informasi atau disclosure meningkat, maka biaya untuk menunggu sinyal itu menjadi turun, sehingga sinyal kehilangan kredibilitasnya. Sehingga dalam menggunakan signaling teori dapat juga mempertimbangkan teori lain, misalnya pecking order teori, yaitu tindakan keuangan dilakukan berdasarkan urutan preferensi sumber dana untuk meminimalkan biaya. Umumnya, manajer akan memilih pendanaan internal, baru kemudian memilih utang, dan selanjutnya menerbitkan saham baru. Atau bisa juga menggunakan trade-off teori. Dalam hal ini, tindakan keuangan dilakukan sebagai optimalisasi biaya manfaat. Jadi, seberapa besar utang dapat mengurangi biaya melalui pajak, sehingga dapat dipilih rasio utang yang paling optimal. Implikasi praktis dan rekomendasi. Bagi manajer, ketika mengirim sinyal, pastikan tindakan konsisten, sustainable, dan dapat dipahami konteksnya. Kemudian bagi investor, jangan mengambil sinyal tunggal sebagai kebenaran mutlak. Investor dapat mencari alternatif informasi yang lebih banyak, termasuk pertimbangkan juga kondisi fundamental perusahaan. Dan bagi regulator, agar meningkatkan transparansi dan standar pelaporan untuk membantu mengurangi misinterpretasi sinyal dan menurunkan biaya asimetri informasi. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan dalam penyusunan materi ini. Demikian materi